sekali kepada Menparekraf, seluruh jajarannya. Kita tuh sangat dibantu loh dengan cara dengan CHSE, Pak. Terutama kalau misalnya kita lihat walaupun terjadi penurunan devisa yang luar biasa, tapi dengan cara CHSE dan aksesnya juga sangat mudah dan sangat dibantu dengan berbagai macam infografis dan juga pelatihan-pelatihan yang diberikan dari tim Parekraf, Pak. Ini sangat penting terutama karena kita ini kan bisa dibilang 90% pasti UMKM. Makanya teman-teman di sini semua sangat semangat. Ada 1.700 and counting untuk ikut di dalam Kompak hari ini. Kolaborasi antara lain program apresiasi pelaku kreatif melalui selain ini kita juga melakukan yang untuk film Indonesia untuk Indonesia dengan GoPlay, ada beli kreatif lokal, bangga buatan Indonesia, dan terutama yang menjadi flagship yang hari ini kita akan banyak bahas, Pak, adalah mendorong terus sosialisasi dan implementasi CHSE. Karena kita selalu harus penerapan proteksi ekstra, apalagi dengan berbagai perkembangan yang terakhir, terutama dengan berbagai varian, kita harus bersama-sama gotong royong untuk melindungi diri sendiri, user dan juga orang-orang di sekitar kita. Kami juga selalu komit, Pak, untuk menjadi growth partner untuk keseluruhan pelaku Parekraf dan juga Kementerian. Pak Sandi, terima kasih sekali lagi sudah banyak sekali dibantu. Hari ini ada 250 mitra usaha yang baru bergabung di 2020. Dan ini menjadikan komunitas ini juga sebagai salah satu komunitas yang paling besar di seluruh Indonesia. Dengan anggotanya hampir mencapai lebih dari 100.000 ya merchant GoFood di seluruh Indonesia ya Mas Wesley ya. Kemudian dan kita selalu memang mempergunakan Kompak ini biasanya kita offline tapi sekarang kita lebih banyak online untuk melakukan edukasi dan sosialisasi. Demikian kami sampaikan, Mas Menteri, terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Mudah-mudahan kita bisa terus berkolaborasi dan mungkin ada sepatah dua patah kata dari Mas Menteri ya Mas Wesley ya? Ya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol langsung. Siap, iya. siap. Oke, terima kasih Mbak Sinto ya. Tetap ada di sini terus ya Mbak ya sampai nanti acara selesai ya. Iya. Pasti. Oke deh kalau begitu. Terima kasih sekali lagi Mbak Sinto. Mbak Sinto Nugroho, Chief of Public Policy and Government Relations. Oke, nah juga teman-teman udah pada nggak sabar nih karena kalau di kolom chat tadi udah freshly baca ya. Ini udah ada dari Depok, ada dari Tangerang, ada dari Bali, ada dari Gianyar Bali, ada dari Bandar Lampung, Malang, Karanganyar, Solo, udah banyak banget yang hadir ya. Oke. Hari ini kita akan ada 3 bahasan yang akan dibahas. Ada 3 topik yang akan dibahas. Yang pertama adalah strategi bisnis kuliner online ya. Yang kedua adalah ini yang paling menarik adalah kisah sukses dari top merchant GoFood. Dan yang ketiga adalah dukungan Kemenparekraf Republik Indonesia untuk ekonomi kreatif. Nah, ya kan? Untuk acaranya karena sudah mau dimulai ya kan. Jadi teman-teman partner GoFood tetap stay sampai akhir acara karena Freshly mau undang Mbak Rosella Vina, VP Corporate Affairs, Food and Groceries yang akan menjadi moderator acara pada hari ini. Halo Mbak, Kak Ocel panggilannya ya, sudah bergabung kah? Oke, sebentar Mbak, aku mau pin videonya dulu. Oke. Nah, oke, silakan Kak Ocel, aku serahkan kepada Kak Ocel. Nanti kita ketemu lagi ya teman-teman partner GoFood di setelah sesinya Kak Ocel dan panelis yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih Mas Wesley atas introduction dan opening yang sangat ciamik. Dan selamat siang Bapak Ibu, teman-teman partner GoFood sekalian, dan juga teman-teman media yang juga telah bergabung bersama kita semua di siang hari ini. Dan juga selamat datang kepada Pak Menteri, Pak Sandiaga Uno. Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya Pak. Dan kami juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman partner GoFood yang sudah meluangkan waktu untuk kita bisa menimba ilmu dan juga pastinya membekali diri di masa pandemi yang memang masih menantang ini melalui Kompak di edisi spesial ini. Nah, di tengah pandemi yang belum kunjung reda ini, kami segenap keluarga besar Gojek dan juga GoFood turut berempati, khususnya bila keluarga atau kerabat dari teman-teman semua sedang memperoleh cobaan dari COVID-19. Kami semua di sini mendoakan dan terus berharap agar semua situasi dapat pulih kembali dan yang sakit
Amin. Nah, sedikit gambaran juga nih buat Pak Menteri dan juga kepada teman-teman yang baru bergabung di Kompak. Komunitas Partner GoFood atau yang kita singkat Kompak ini merupakan sebuah wadah untuk bertukar ilmu dan pengetahuan sekaligus menjalin jejaring atau networking ya bagi sesama partner GoFood di seluruh Indonesia. Nah, diluncurkan dari sejak November 2019, sekarang sudah sekitar 99.000 Pak Menteri yang sudah bergabung di wadah komunitas Kompak ini Pak. Jadi sangat luar biasa seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Sinto. Ini jadi support group atau support system yang terbesar di Indonesia, khususnya di kalangan pelaku usaha kuliner gitu. Dan Kompak ini nggak hanya bertemu sebulan sekali atau hanya pas temu Kompak Akbar aja nih Pak, tapi kita juga rutin menggelar edukasi seminggu sekali dengan topik-topik yang sangat beragam dan juga pastinya di channel-channel komunikasi lainnya seperti Facebook dan juga Telegram. Nah, GoFood juga sangat bangga dan sangat support sekali terhadap semangat semua para partner GoFood untuk mendukung kemajuan bisnis satu sama lain. Nah, Temu Kompak Akbar di kali ini adalah salah satu program kompak yang memang kami gelar setiap 3 bulan sekali. Selain Temu Kompak tadi, kita juga ada yang namanya Ngobrol Pintar bareng GoFood atau kita sebut Ngopi, kelas kompak dan program maju. Temu Kompak Akbar kali ini sangat spesial karena acara di hari ini adalah hasil dari kolaborasi antara Kompak, GoFood, dan juga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Jadi terima kasih sekali kepada Pak Sandi dan juga seluruh jajaran Kemenparekraf yang selalu mendukung kemajuan ekonomi kreatif di Indonesia, khususnya pelaku usaha kuliner. Nah, sebelum kita masuk ke sesi ngobrol-ngobrol atau diskusi di siang hari ini, saya ingin memperkenalkan seluruh jajaran narasumber yang akan bergabung bersama kita hari ini. Tadi kita sudah kehadiran Pak Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Lalu yang kedua ada Mas Bisma Adiputra selaku CEO Masakin Group dan juga co-founder dari Menanti Indonesia. Dan yang ketiga, ini juga nggak kalah asing di kalangan teman-teman GoFood ya, yaitu Mas Reza Firmanda, selaku owner dari Merchant Ayam-Ayaman. Dan yang terakhir, Mbak Arlini, dari yang merupakan owner dari Pison Coffee yang headquarter-nya di Bali. Ini favorit saya banget nih secara pribadi. Selamat siang Pak Sandi, sehat Pak? Tetap semangat sehat Pak? sehat banget. Terima kasih Mbak Ocel, luar biasa nih. Terima kasih Pak udah gabung. Udah 2.100 nih yang gabung nih, keren luar banget. Biasa. Akan terus bertambah Pak, insya Allah kita sampai sore nih Pak ya. Lalu Amin. Yang kedua, ya Mas Bisma Adiputra. Halo Mas Bisma, apa kabar? Selamat siang, kabar baik. Alhamdulillah sehat ya. Dan Mas Reza. Halo Mas Reza. Halo lagi Kak Ocel, apa kabar? Halo lagi. Terima kasih telah gabung. Dan yang terakhir Mbak Arlini. Hai Mbak. Halo. Gimana Halo, Mbak di Bali sehat, baik. Insya Allah terus sehat ya Mbak ya. Oke, baik. Nah, yang pertama saya mau ke Pak Sandi dulu nih. Pak Sandi, sektor kuliner kan memberikan kontribusi yang cukup besar ya terhadap negara, yaitu sekitar 30% dari total pendapatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Namun seperti yang kita tahu nih Pak, sektor ini jadi salah satu bisnis yang terdampak di tengah pandemi ini. Teman-teman para pelaku usaha kuliner harus beradaptasi, salah satunya mengoptimalkan penerapan prokes dan juga mengurangi kapasitas di restoran. Nah, kalau boleh disampaikan Pak, apa saja nih Pak langkah strategis dari Kemenparekraf untuk terus mendukung sektor kuliner di masa gelombang pandemi yang kembali melanda Indonesia? Dan juga saya juga pengen bertanya juga kepada Pak Sandi dari Kemenparekraf, kira-kira melihat upaya yang selama ini dilakukan oleh GoFood dan Gojek seperti apa? Silakan Pak Sandi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju penuh semangat. Sebelum jawab Kak Ocel, saya mau say thank you ke Mbak Sinto Nugroho yang udah ngundang, dan Mbak Sinto tadi itunya kebalik tuh background ceritanya.
Tapi udah dibenerin sekarang udah. Oh masih kebalik. Itu Masih dimarahin kebalik. Mbak Nila loh nanti kalau seperti itu. Kayaknya Itu enggak. pasti tuh. Halo Mbak Nila, itu Mbak Sinto terbalik tuh, tolong dikasih lihat, suruh dibalik aja, dipencet aja itunya apa? Mirror. gadgetnya Mirror. untuk arah dari kameranya, biar Iya. nggak terbalik gitu. Aku malah belum dapat backgroundnya Ibu Rosella Vina, mohon maaf. Oke. Sending you Mbak now. Nila. Jadi ini Mbak Nila sempat ngomong lewat Mbak Ocha, terus Mbak Sinto juga sempat ngomong, terus kita udah, kalau nggak salah sama Pak Reza ya, udah ketemu di lagi vaksin waktu itu bareng-bareng, terus ada harapan bahwa program yang dicetuskan oleh Mbak Yuwana dari Kemenparekraf, ini ada Mbak Yuwana juga sama kita, dan Ibu Ninyoman Lateri, ini bisa berlanjut. Nah, saya lihat kan ini luar biasa ya. Ada CEO dari Masakin Group and co-founder, Menanti, Mas Bisma. Tadi saya udah mention ada owner ayam-ayaman, Mas Reza, mentor GoFood, dan ada owner Pison Coffee Bali yang saya udah datang berkali-kali di Ubud. Terus kemarin aku dipesenin yang di Jakarta, kopinya very strong. Aku minumnya jam 8 malah jadi nggak bisa tidur waktu itu. Dan semua yang gabung udah 2.100. Wow, sudah banyak banget di sini. Saya kasih pantun dulu ya, biar semangat semuanya. Are you ready? Ready. Siap, Pak. Oke, siap-siap untuk menyaut dengan cakep. Ready? Oh, nyautnya jangan cakep deh. Kompak gitu ya. Kompak. Kompak. Siang-siang enaknya makan soto Betawi. Kompak. Menunya bisa diorder via GoFood, tak perlu worry. Rekan-rekan kompak, apa kabarnya hari ini? Kompak. Terima kasih sudah mengundang saya di Temu Kompak Akbar hari ini. Yeay. Mantap, Nah, ini Pak, mantap. karena ada kuliner, ini pantun kuliner ya. Salah satu kuliner tradisional adalah kue surabi. Kompak. Toppingnya beragam, bisa Kompak. dipilih sesuka hati. Kompak. Jangan takut lawan pandemi. Kompak. Kompak. Mari terus tingkatkan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Salah satu penyanyi multitalenta adalah Agnes Monica. Kompak. Suaranya istimewa dan diidolakan segala usia termasuk saya. Kondisi ekonomi insya Allah akan pulih segera. Kompak. Asalkan rekan-rekan kompak disiplin terapkan protokol kesehatannya. Kompak. Jadi gini Kak Ocel, Mbak Nila sama Kak Sinto. Coba kita cek dulu Kak Sinto. Belum bisa diperbaiki virtual background-nya. Aduh kasihan Kak Sinto. Tolong itu teknisi GoFood kirim ke Kak Sinto itu bagaimana membalik. Ini Belajar nih. it's sebetulnya sih nggak tampil tapi it's quite distracting gitu. Anyway, jadi saya terima kasih banget dan apresiasi yang tinggi ini karena ada ribuan partner GoFood online, ada 100 partner GoFood yang di Bali ini yang sedang saya perjuangkan untuk bisa bertahan, but not only survive, revive and thrive. Nah, jadi tadi pertanyaan dari Kak Ocel ini memang pandemi COVID-19 ini memaksa kita untuk meningkatkan keterampilan kita, inovasi kita, adaptasi kita, kolaborasi kita. Karena kalau kita bicara di ekosistem ekonomi kreatif kuliner dan pariwisata juga, kita melihat ada 34 juta rakyat Indonesia yang menggantungkan penghidupannya di sektor pariwisata dan ekraf. Dan saya sangat mengapresiasi layanan Gojek, apalagi nanti akan gabung dengan Tokopedia, GoTo, untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan salah satunya adalah Kompak, dan
juga sosialisasi program-program CASE, dan saya melihat ini bahwa sesuatu yang seperti oase di tengah padang pasir, di tengah kita kesulitan yang didorong oleh pandemi, ada sebagian yang saya bisa klasifikasikan sebagai pandemic winners, pemenang-pemenang dari pandemi. Mereka lah yang bisa bertransformasi, dan mitra Gojek ini telah memberikan dampak positif terhadap geraknya ekonomi, terciptanya lapangan kerja di tengah pandemi dan tekanan ekonomi. Nah, saya meyakini bahwa nanti Kak Ocel kita bisa cerita juga sama mitra-mitra GoFood. Saya juga sebetulnya pengen jadi mitra, tapi belum mungkin qualified ya. Nanti saya ngajukan permohonan lewat Nila. Usahanya istri saya itu Nur Corner pengen juga jadi mitra GoFood. Kita punya beberapa layanan seperti membantu UMKM, ada beberapa bubur ayam yang terenak se-Asia Tenggara. Kita pengen juga jadi mitra GoFood, supaya saya bisa merasakan bagaimana sih di tengah-tengah pandemi dan di tengah-tengah kesulitan ekonomi ini, kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha itu bisa kita lakukan untuk agar kita bisa melalui pandemi ini. Jadi Kak Ocel, sukses. Kita punya segudang program-program, nanti bisa diceritakan oleh Mbak Yuwana yang ada di sini, mulai dari ada di warung, Kopi Craft Indonesia, Masamo, Majukan, Bedakan, Bergerak. Nah, ini kita harapkan nanti juga bisa bekerja sama selain CHSE hari ini dengan teman-teman dari Kompak dan GoFood. Thank you, Kak Ocel. Baik, terima kasih banyak Pak Sandiaga Uno atas paparan singkatnya, dan tentu kami dari Gojek dan juga GoFood siap Pak untuk terus berkolaborasi bersama Pak Sandi dan juga jajaran dari Kemenparekraf. Dan tadi seperti yang Pak Sandi sampaikan bahwa telah banyak sekali dukungan yang disampaikan untuk membantu pulihnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, salah satunya melalui sertifikasi CHSE. Nah, tadi juga Pak Sandi telah memberikan sedikit testimoni ya bahwa para pemenang pandemik ini merupakan mereka-mereka yang mampu bertransformasi di tengah tekanan pandemi dan juga telah memberikan dampak positif terhadap lapangan kerja dan membantu pergerakan ekonomi. Dan salah satunya adalah kalian semua teman-teman partner GoFood di seluruh Indonesia. Jadi luar biasa sekali, terima kasih, dan kami sangat mengapresiasi terhadap keteguhan dan juga semangat para partner GoFood di seluruh Indonesia untuk tetap bertahan dan beradaptasi. Nah, sekarang Pak, sudah ada partner GoFood yang kita pilih nih Pak, yang berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Pak Sandi. Jadi biar lebih interaktif nih Pak ya. Saya akan berikan kesempatan yang pertama dari merchant yang namanya Cocos dari Denpasar. Dengan Mbak siapa atau Mas siapa, boleh panitia untuk menyalakan kamera, silakan. Halo. Cocos, Denpasar ya? Iya. Oh, ini beli komang. Iya, selamat siang. Swastiastu, beli komang, swastiastu. Swastiastu, Bapak. Silakan Pak Komang, langsung ditanyakan kepada Pak Sandi. Masih mute Pak, mohon maaf bisa di-unmute atau panitia? Ya, oke ya, selamat siang. Oke Pak, langsung aja pertanyaannya. Di masa pandemi ini, khususnya di Bali, itu daya beli masyarakat itu menurun drastis Pak. Dan betul. Kita sebagai pihak UMKM, khususnya di bidang kuliner, kita udah melakukan berbagai upaya gitu. Salah satunya ya dengan cara memberikan paket hemat gitu. Cuman hasilnya itu kurang maksimal loh Pak. Nah yang jadi pertanyaan saya nih, untuk dari pemerintah itu langkah-langkah apa yang akan dipakai agar bisa mengembalikan perekonomian Bali itu Pak. Terima kasih Pak, itu aja pertanyaan dari saya. Monggo Pak, dijawab langsung Pak. Ya ini saya sangat prihatin ya Beli Komang dan matur suksma Beli Komang dan teman-teman UMKM di Bali yang tetap semangat, tetap bertahan dan tetap optimis di tengah-tengah kesulitan yang luar biasa ini.
terutama Bali yang sangat bergantung terhadap pariwisata, dan 80% dari penghidupan dan ekonomi di Bali ini secara langsung dan tidak langsung bergantung di pariwisata. Nah, pertanyaannya adalah langkah-langkah apa saja. Nah, kami baru bertugas pas 6 bulan ini Beli Komang, dan dalam 6 bulan ini kami memompa kunjungan wisatawan Nusantara, karena sampai hari ini perbatasan kita belum dibuka untuk wisatawan mancanegara, jadi fokus kita di wisatawan Nusantara dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan protokol kesehatan. Alhamdulillah dalam 6 bulan sudah meningkat kunjungan dari awalnya 2.500 per hari di Januari, per Juni sebelum surat edaran yang baru saja dikeluarkan Pak Gubernur ini sudah mencapai angka 8.000 sampai 9.000 per hari. Jadi sudah mulai menggeliat, namun seperti kita ketahui ada gelombang baru, varian Delta yang mengharuskan kita mengencangkan ikat pinggang. Oleh karena itu, langkah-langkah yang akan kami lakukan adalah mempercepat vaksinasi di Bali khususnya, dengan target 6 juta dosis vaksin yang bisa kita berikan sebelum akhir Juli awal Agustus, yang dicanangkan oleh Bapak Presiden sebagai target waktu kita membuka Bali untuk wisatawan mancanegara. Yang kedua adalah sosialisasi CHSE secara masif. Kita mulai juga, kita percepat Juli. Ketiga adalah untuk daya beli, ini kita lagi mendorong dana hibah pariwisata untuk masyarakat Bali. Sehingga ada likuiditas yang bisa kita bantu untuk masyarakat Bali berdasarkan tentunya data-data yang kami kumpulkan dari pemerintah daerah dan BPJS. Doakan saja Beli Komang, mudah-mudahan program dana hibah pariwisata ini bisa kita gelontorkan di ujung atau di pertengahan sampai akhir kuartal ketiga. Selain itu kita punya program-program nih, langkah strategis, beli kreatif lokal. Nah ini kita juga nanti bersama Bu Yuwana, kita fokusnya di kuliner, fashion, dan kria. Ada juga program-program yang langsung menyentuh seperti bantuan insentif pemerintah dan bantuan-bantuan lain yang kita harapkan bisa meningkatkan kemampuan ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif, terutama kuliner ya, karena ini GoFood bisa bertahan. Nah, salah satu yang kita ingin dorong sebetulnya adalah bagaimana Bali ini menjadi studi kasus untuk pariwisata era baru yang lebih berkualitas dan berkelanjutan dengan kulinernya yang menjadi unggulan. Nah, kita akan luncurkan program, mudah-mudahan nanti bersama-sama dengan GoFood dan mitra GoFood yang lainnya. Saya ingin menggunakan big data, pendekatan inovasi dan adaptasi, sehingga para UMKM ini akan meningkatkan daya saing, masyarakat daya belinya ditingkatkan, dan pada akhirnya jika kita sudah bisa menurunkan angka COVID-19, angka vaksinasi sudah tercapai juga, testing tracing kita perluas, kita tingkatkan, Bali ini siap untuk bangkit dan pulih kembali. Mudah-mudahan Beli dan teman-teman di sana bisa tabah. Saya sangat prihatin dan saya sangat mengerti, saya menaruh empati yang sangat luar biasa kepada masyarakat Bali. Karena kalau dilihat dari ekonomi ini yang paling terjerembab ini Provinsi Bali. Mari kita semua berikan upaya terbaik agar Bali segera pulih kembali. Demikian Beli Komang, matur suksma. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sandi dan Beli Komang, sukses selalu. Nah, mungkin tadi saya juga ada pertanyaan juga nih Pak dari media yang sudah bergabung. Jadi coba saya bacakan. Ini adalah pertanyaan dari kompas.com dan juga dari Okezone Pak. Nah ini pertanyaannya mirip, tapi mungkin yang lebih spesifik adalah apa nih Pak langkah dari Kemenparekraf dalam masa PPKM darurat ini yang baru ditetapkan kemarin
dan akan efektif tanggal 3 besok hingga tanggal 20 Juli. Apakah ada panduan khusus terkait operasional industri makanan dan minuman selama PPKM darurat ini? Dan mungkin Pak Sandi juga bisa menceritakan lebih detail lagi Pak mengenai dukungan Kemenparekraf dalam sertifikasi Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability atau CHSE. Mungkin akan sangat bermanfaat Pak bagi semua partner GoFood yang lagi bergabung di siang hari ini. Silakan Pak. Oke, biar tambah semangat nanti kita kasih giveaway juga deh untuk tambahan teman-teman mitra GoFood nih. Saya mau kasih giveaway baju Indonesia Care ini karena ini baju flagshipnya CHSE, baik yang saya pakai ada keringat dikit. Tapi ada 4 lagi jadi 5 untuk mitra GoFood nanti yang terpilih oleh panitia. Saya kirimnya nanti bajunya ke Nila untuk dibagikan. Tapi intinya kami baru saja ini nonstop kita melakukan Zoomathon. Jadi kita maraton untuk penyiapan dari PPKM darurat ini. Khusus untuk teman-teman mitra GoFood, karena memang ini sudah menjadi keniscayaan bahwa kita harus mengutamakan kesehatan dan keselamatan, maka teman-teman saya instruksikan untuk menyiapkan kapabilitas untuk delivery yang akan ditingkatkan. Karena untuk 2 minggu ke depan paling tidak di Jawa Bali ini untuk kuliner tidak diizinkan untuk membuka, hanya dengan delivery. Jadi tolong disiapkan betul yang tadinya mungkin 70-30, 30% dine-in, 70% delivery, ini 100% delivery. Jadi nanti bisa tanya sama Bang Reza, Bang Bisma, dan Mbak Arlini juga bagaimana caranya pivot untuk bahwa 2 minggu ke depan ini delivery. Yang kedua, karena destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif juga ditutup, kami memberikan instruksi kepada para pengelola destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif untuk melakukan langkah-langkah awal agar sosialisasi ini bisa disampaikan kepada para tenant dan juga kepada para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan saat ini 2 minggu ke depan kami instruksikan agar para pelaku ekonomi kreatif dan pariwisata untuk meningkatkan compliance atau kepatuhannya terhadap CHSE. CHSE itu adalah Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability. Kebersihan, nah ini kita bisnis kuliner. Kebersihan kita utamakan, pastikan dalam 2 minggu ke depan kita ada peningkatan dari segi higienitas daripada usaha kita. Jadi yang tadinya belum pakai perangkat, digunakan kesempatan ini untuk kita tingkatkan perangkat untuk higienitas dari produk kita maupun jasa kita. Yang kedua adalah health, bahwa kesehatan. Bagaimana kita mengedepankan kesehatan. Jadi kalau bisa bahwa mitra GoFood semua harus divaksin. Jadi ada berapa tadi Kak Ocel, 100.000 ya? 100. Kalau untuk total se-Indonesia 750.000 Pak. 750.000 ini perintah dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kalian semua harus divaksin, tidak boleh pilih-pilih vaksinnya apa. Langsung divaksin dan difasilitasi bersama Gojek dan Kemenparekraf. Lokasinya nanti akan ditentukan. Nanti kita kerjasama juga sama teman-teman Halodoc dan lain sebagainya. Yang ketiga, bahwa safety. Ini kan kita banyak yang di delivery ini menggunakan motor untuk mengantar dan lain sebagainya. Tingkatkan keamanan dari proses rantai nilai kita, mulai dari memasak sampai menyiapkan
produknya mengantar sampai tujuan dan dipastikan juga bukan hanya sehat, bukan hanya bersih, tapi juga aman. Jadi food safety-nya ini tolong ditingkatkan. Dan saya juga mendorong karena sekarang udah menjadi suatu tren bahwa makanan-makanan ini adalah makanan yang sehat, yang organik, dan lain sebagainya. Yang keempat, ini untuk packaging. Tolong Gojek dan kami, Kemenparekraf, mendorong environmental sustainability. Yuk kita lihat bagaimana kita mengurangi dampak negatif kita kepada lingkungan. Mungkin masih banyak yang menggunakan plastik. I know it's very difficult untuk transform. Tapi di saat ini mungkin pilot project kita nanti di tempatnya Bu Yuwana ini kemarin Pak Joshua Simanjuntak udah mendorong packaging yang very ramah lingkungan. Mungkin kita bisa pilih 20-30 dari mitra GoFood yang bisa pivot, traverse ke packaging yang lebih environmental sustainability, itu satu. Terus energinya yang biasanya memasaknya itu menggunakan energi yang belum baru terbarukan, ini juga bisa kita beri kesempatan untuk menurunkan penggunaan energi sehingga cost-nya mereka juga akan menurun. Dan terakhir adalah dari segi penggunaan air. Mari teman-teman, kita ini air ini adalah commodities yang paling nanti akan dibutuhkan baik untuk cuci tangan maupun lain sebagainya. Mari kita juga menghemat penggunaan air dan gunakan sumber-sumber air yang tentunya sesuai dengan kelestarian lingkungan. Bisa didaftar di www.kemenparekraf.go.id/chse. Itu bisa didapatkan di situ dan memang PPKM ini untuk Kompas dan Okezone it's very very difficult. I have to admit bahwa ini sesuatu yang sangat berat tapi kami mendukung 100% karena kami meyakini bahwa untuk kita bangkit dan pulih kembali kita harus menekan angka penularan COVID-19. Gitu Kak Ocel. Sama sebetulnya yang menarik ini ya saya kemarin ngomong bukan sama Reza kayaknya tapi sama stafnya. Tapi penggunaan big data ini juga penting. Misalnya ya, kita di Kemenparekraf sekarang baru tahu, kaget-kaget juga gitu, bahwa orang ke Danau Toba, begitu mendarat mungkin 1-2 hari, mereka mencari makanan-makanan lokal gitu. Tapi begitu hari kedua atau hari ketiga, itu shiftingnya mereka mencari ayam geprek sama ayam penyet. Jadi ternyata di destinasi-destinasi 5 destinasi super prioritas ini kita harus menggunakan pendekatan data dan mungkin karena GoFood punya data yang sangat kaya dan luas dan rich, itu juga saya temui di Bali. Ternyata di Bali ini setelah hari kedua, hari ketiga kunjungan kita, apalagi sekarang kunjungan itu lebih panjang, permintaan terhadap masakan Padang juga sangat tinggi. Jadi menarik sekali sih. Mbak Sinto udah berhasil mengganti backgroundnya. Sukses Mbak Sinto. Akhirnya. Well done. Finally. Aduh, benar-benar nih sebagai perusahaan teknologi, ternyata pegawainya bisa aja tetap gaptek. Oke, jadi gitu Kak Ocel, pendekatan teknologi bisa kita pakai 2 minggu ke depan untuk memetakan peluang-peluang yang lain. Kita juga, kalau ayam-ayaman waktu itu apa best sellernya? Saya lupa ya, Kak Reza ya. Waktu itu saya dikasih tahu, pokoknya bukan ayam aja. Rendang Pak, rendang mozzarella rice, tapi sebenarnya itu mozzarella goreng Pak. Nothing to do with ayam. Rendang mozzarella itu best sellernya di ayam-ayaman. Itu juga menurut saya ya satu revelation ya, bahwa ternyata kita mesti mengikuti selera pasar dan PPKM darurat ini kesempatan yang baik untuk kita lebih mengenal customer kita. Oke, baik Pak Sandi. Terima kasih banyak atas jawabannya dan juga paparannya yang sangat singkat dan sangat padat. Seperti yang tadi teman-teman juga sudah mendengar sendiri dari Pak Sandi ya, bahwa
kesehatan, kebersihan, keamanan, dan juga operasional yang peduli lingkungan atau berkelanjutan untuk bumi itu sangat penting bagi sustainability bisnis kita sendiri. Karena apa? Bila semua ini sudah kita praktikkan dan kita implementasikan dengan baik, otomatis kepercayaan pelanggan kepada kita akan terus semakin meningkat. Dan itulah kenapa kita kalau berbisnis harus cerdas gitu ya. Jadi tidak hanya memikirkan bagaimana cara membuat masakan yang enak, bagaimana cara membuat suatu program promo yang menarik pelanggan, tapi juga kita juga harus peduli terhadap 4 unsur tadi yang sudah diarahkan oleh Pak Sandi, yaitu cleanliness, health, safety, dan juga keberlanjutan untuk bumi atau lingkungan atau environment sustainability. Nah, untuk selanjutnya saya akan tanya nih kepada Mas Bisma selaku CEO Masakin Group dan juga co-founder dari Menanti. Bisa diceritakan Mas kepada ribuan partner GoFood di sini, seperti apa sih Mas pengalamannya mendirikan Menanti yang saat ini sudah banyak banget cabangnya, padahal didirikannya baru di masa pandemi kemarin gitu. Dan gimana nih Mas peran GoFood selama ini terhadap pertumbuhan usahanya Mas Bisma? Silakan Mas Bisma. Oke, selamat siang semuanya Mbak Ocel, selamat siang Pak Sandiaga, Mas Reza, Mbak Arlini. Thank you waktunya siang ini. Tadi dengar Pak Sandiaga pakai pantun, tak sempat mau bikin pantun juga, ternyata pantunnya Pak Sandiaga banyak banget. jadi mundur saya. Ayo dong, pantun dong. Nggak jadi Pak Sandiaga tadi, Pak Sandiaga banyak banget pantunnya bagus-bagus. Jadi jiper saya. Oke, jadi mungkin aku cerita dikit ya. Jadi awalnya itu kan aku emang dikenalnya sebagai F&B konsultan udah dari tahun 2018 kalau nggak salah, karena emang udah rame banget ikut kegiatan komunitas tiap tahun, tiap bulan, bahkan dulu mendirikan komunitas F&B juga di Jakarta. Sampai saat ini sih udah handle lebih dari 250 cabang F&B se-Indonesia. Itu yang konsepnya dari teman-teman yang UMKM yang masih gerobakan di pinggiran jalan sampai teman-teman yang dia punya cabangnya tuh udah 10, 20, 30 sampai yang cabangnya 80-an pun udah pernah aku bantu handle juga. Jadi omsetnya dari yang cuman 10-20 juta per bulan sampai miliaran aku udah pernah bantu. Nah, terus long story short di tahun 2021 ini baru banget bulan April tanggal 10. Nah, jadi per hari ini Menanti itu baru 83 hari semenjak buka toko pertama. Jadi kita umurnya belum 3 bulan. Jadi bahkan foundernya aja kita belum lulus probation. Masih sama semua status karyawannya. Kita belum nyampe 3 bulan. Sejauh ini kita udah ada di ada di 24 kota di Indonesia. Kita sudah ada sekitar 36 cabang yang sudah buka tokonya. Tapi kalau untuk total toko itu kita yang sudah ready buka, dalam planning buka itu sudah ada lebih dari 95 toko. Jadi kira-kira tiap hari, kalau gampangnya tuh tiap hari ada 1 toko deh yang udah ready buat buka gitu. Nah itu memang pengalaman unik di Menantinya karena kita nge-build brand ini sama produknya itu dalam waktu kurang lebih 10 hari. Jadi dari tanggal 30 Maret itu mulai gara-gara Jerome. Habis itu tanggal 10 April kita udah launching. Udah ada tokonya, sudah ada SOP operation-nya, sudah ada timnya segala macam. Nah itu yang unik banget karena memang baru pertama kali juga nih bisa bikin brand secara lengkap walaupun memang masih tertatih-tatih hanya dalam waktu 10 hari.